ya, di luar. Jadi dia modelnya kayak gini. Lebar atas itu ukurannya 40 cm, lebar bawah itu 50 cm, tinggi maksimum 3 meter. Kalau dia model tangga kuda-kuda atau biasa tukang itu biasa sebut bangku, maka itu bentangnya maksimum 6 meter. Itu untuk tangga berpindah ya. Kemarin ada yang bilang begini, Bu, boleh nggak saya tambah dia menjadi 4 meter? Saya bilang boleh. Tapi setiap penambahan 1 meter, ya, setiap penambahan 1 meter harus ada penambahan lebar atas dengan lebar bawah sebesar 5 cm. Jadi kalau dia berubah menjadi 4 meter, maka lebar atasnya berubah menjadi 45 cm, lebar bawah berubah menjadi 55 cm. Bentang maksimum hanya 6 meter, tidak boleh lebih. Kenapa? Karena takut ada ledutan. Tangga itu mudah patah. Ya, itu untuk tangga berpindah. Di sini kita disarankan untuk menggunakan tangga yang model begitu tadi, yang lebar atasnya lebih kecil. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau Bapak dan Ibu mau menggunakan tangga yang lurus, boleh. Ya, saya disarankan tadi 180, apalagi untuk pekerjaan outdoor itu karena dia jauh lebih stabil. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau mau menggunakan tangga lurus, boleh, silakan. Tapi biasanya untuk tangga-tangga yang lurus itu di 180 mengatakan untuk tangga yang lurus itu biasanya kita peruntukkan untuk pekerjaan di confined space, ruang terbatas. Ya, itu untuk tangga berpindah. Kemudian jarak antara anak tangga itu harus sama. Dan biasanya untuk tangga berpindah jarak antara anak tangganya itu setinggi 40 cm. Ya, itu untuk tangga berpindah. Kalau ada tangga berpindah yang mekanik yang seperti digunakan oleh PLN yang bisa diperpanjang perpendek itu panjangnya maksimum 12 meter, tidak boleh lebih. Ya. Kemudian selanjutnya untuk tangga rumah tangga atau tangga permanen. Untuk tangga permanen itu di SKB 174 mengatakan bahwa untuk tangga permanen itu lebar undakan tangga itu di bawah itu antara 25 sampai dengan 30 cm. Kenapa antara 25 sampai 35? Karena rata-rata ukuran kaki kita di Indonesia pada saat lebar 35 itu sudah ada ruang untuk kaki kita bergerak, tidak langsung tertumpu di undakan tangga pada saat kita menapak. Ya. Kemudian tinggi undakan tangga itu maksimum tinggi undakan tangga itu antara 20 sampai dengan 30 cm. Tapi rata-rata orang menggunakan hanya 20 cm. Kenapa? Hanya 20 cm karena menyesuaikan dengan usia bangunan dan penghuni yang ada dalam situ. Ya. Jadi sekalipun di aturan boleh 30 cm, tapi rata-rata orang mengambil hanya 20 cm. Kenapa? Karena 20 cm itu untuk usia sekarang dengan usia 20 tahun ke depan sesudah umur bangunan itu orang masih nyaman untuk menapak. Tapi kalau terlalu tinggi, sekalipun di aturan boleh 30 cm ya, tapi kalau terlalu tinggi itu mungkin pada saat ini Bapak dan Ibu dengan usia sekarang ini masih bisa kita lari-lari ke atas. Tapi saya mau lihat ketika usia bangunan itu sudah sampai 20 tahun, apakah Bapak dan Ibu atau penghuni yang ada di situ masih bisa lari-lari ke atas atau tidak? Ya, itu sampai kenapa orang mengambil standar hanya 20 saja. Sekalipun di aturan boleh. Tapi di aturan boleh ya sampai 30 boleh. Tapi kalau terlalu tinggi, yang sakit itu biasa pada saat misalnya orang-orang seusia saya itu pada saat kita naik tangga itu yang bekerja adalah otot paha, otot betis, dan lutut. Itu yang harus kita perhitungkan. Ya. Kemudian kemarin ada yang bilang begini, Bu, ada enggak persyaratan kalau kita mau naik tangga? Saya bilang kenapa? Dia bilang kemarin, Bu, saya itu naik tangga baru 4 meter itu
saya sudah pusing. Saya naik tangga karena dia baru 4 meter itu sudah pusing. Sebenarnya di aturan memang mengatakan bahwa setiap kenaikan 2 meter itu harus ada ruang untuk kita bergerak, untuk kita istirahat sejenak, menarik nafas, untuk lanjut lagi ke tangga berikutnya. Jadi biasa pada saat kita naik tangga itu setinggi 2 meter, biasanya itu ada bidang datar di atas, itu kita sebut dengan bordes. Itulah tempat untuk kita istirahat sejenak, menarik nafas, untuk lanjut lagi ke tangga berikutnya. Ya. Terus saya tanya, Bapak emang kerjanya di mana Pak? Sampai naik tangga sampai 4 meter tidak? Ini ya. Naik tangga kok tidak berhenti Pak, 4 meter. Mohon Bapak Ibu, audionya mungkin bisa dimatikan. Bapak Ibu mungkin audionya bisa dimatikan Pak supaya tidak mengganggu teman yang lain. Oke. Nah, kemudian saya tanya, Bapak emang kerjanya di mana Pak? Rupanya dia kerja di tower, yang di BTS itu yang pemancar ya. Itu kan ada yang pemancar itu ketinggiannya hampir sampai 100 meter. Itu bagaimana Bu? Karena saya kerjanya di situ. Saya kasih tahu yang punya pemancar bahwa setiap satu slice itu sedapat mungkin itu harus ada plat di situ untuk kita istirahat sejenak, menarik nafas, lanjut lagi ke tangga berikutnya. Tapi kalau tidak ada, boleh kita menggunakan alat bantu, karena pada saat kita naik itu ke atas harus menggunakan safety full body harness, maka alat APD inilah bisa menjadi alat bantu untuk kita istirahat sejenak. Jadi setiap satu slide, setiap naik 2 meter, kita istirahatkan kaki kita pegangan dan kita duduk sejenak di full body harness tadi. Yang tidak boleh itu kalau kita menggunakan full body harness untuk ion di atas itu yang tidak boleh. Tapi kalau kita menggunakan sebagai alat bantu untuk kita istirahat sejenak itu boleh. Tidak butuh waktu lama, hanya 2-3 menit saja. Ya. Kemudian yang terpenting juga untuk tangga itu adalah railing tangganya. Di kebanyakan yang saya dapati, railing tangga itu hanya ada di sisi bagian yang terbuka. Boleh kita lihat, entah itu tangga untuk fasilitas umum maupun tangga rumah tangga, rata-rata railing tangga itu hanya ada di sisi bagian yang terbuka. Ya, kalau saya tanya kok railing tangganya hanya di sisi satu sisi saja Pak, sisi terbuka saja. Iya Bu, kan untuk mencegah orang tidak jatuh keluar. Sebenarnya kalau di bagian dalam Bu, kenapa kok tidak ada railing tangga? Dia orang kan tidak jatuh keluar Bu. Saya bilang iya Pak, orang tidak jatuh keluar. Tapi boleh tidak kita menjamin tidak ada yang terpeleset? Tidak ada. Kalau jalanan licin, misalnya, mungkin kita atau tangga ini licin, mungkin kita terpeleset 1 atau 2 anak tangga. Tapi kalau ada railing tangga, maka kita terpeleset mungkin 1 atau 2 anak tangga. Begitu kita pegangan di railing tangga, ada kekuatan bagi kita untuk bertahan. Tapi kalau tidak ada railing tangga di bawah, baru kita berhenti. Ya, jadi sedapat mungkin railing tangga ini harus ada baik di sisi terbuka maupun sisi yang tertutup. Kemudian yang menjadi pertanyaan juga bagi kita adalah tentang ukuran tangga tadi, lebar dan tinggi undakan tangga. Untuk fasilitas umum seperti sekolah, hotel, rumah sakit dan sebagainya, ini mungkin bisa diterapkan ini. Kenapa? Karena lahannya dia luas. Yang menjadi pertanyaan bagi kita, bagaimana kalau kita mau menerapkan ini tadi, ukuran tangga tadi ini untuk rumah tangga dengan lahan terbatas? Kalau rumah kita hanya tipe 36 misalnya, kalau kita mau menerapkan ini, jangan-jangan begitu kita buka tangga, buka pintu, isinya rumah kita hanya tangga saja. Ya, ini menerapkan ini. Oleh karena itu di beberapa rumah tangga yang saya lihat kemarin, banyak yang mengakali untuk mendapatkan ketinggian dan lebar yang sama itu, maka banyak
yang menterap itu di bagian bordesnya. Kalau bagian bordes itu biasanya berbentuk plat, bagian bordes itu biasanya berbentuk plat, ya. Jadi di bagian plat itu tidak terap, tapi tidak menghilangkan fungsi sebenarnya bahwa itu adalah bordes. Tetap di situ untuk kita istirahat sejenak, menarik nafas. Tapi untuk mendapatkan ketinggian dan lebar yang sama, biasanya orang mengakalinya di situ. Ya. Kalau untuk lebar tangga di SKB 174, dia tidak menyebutkan berapa dalam meter, hanya dia menyebutkan minimal 2 kali bahu orang dewasa. Artinya tangga itu diperuntukkan satu jalur untuk orang naik dan satu jalur untuk orang turun. Jadi pada saat bertemu itu tidak saling berhimpitan. Ya. Kemudian